Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Yahya dari kelas A. Di sini saya akan melakukan tugas dari praktikum elektronika daya, yaitu membuat signal PWM dan SPWM menggunakan MCU STM32 atau Arduino dengan Simulink. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi sinyal PWM dengan menggunakan Arduino dan sinyal SPWM menggunakan STM32. Dan variasi frekuensinya itu ada 1 kHz, 10 kHz, dan 20 kHz. Nah, langsung saja kita ke MATLAB-nya. Sebelumnya saya juga sudah langsung membuat desainnya ya untuk PWM dan juga SPWM. Namun di sini saya akan melakukan pendesainan ulang supaya dari mungkin audiens bisa mempelajarinya juga. Di sini saya akan membuat PWM-nya terlebih dahulu ya. PWM dengan menggunakan Arduino. Jadi saya menggunakan dua MCU, yaitu Arduino untuk PWM, STM32 untuk SPWM. Oke, tunggu sebentar. Oke, di sini saya akan melakukan untuk dari library-nya untuk apa saja blok-blok yang diperlukan untuk membuat signal SPWM-nya langsung. Yang pertama, kita membutuhkan konstan. Oke, ini untuk blok pertama yaitu konstan, dan untuk yang kedua kita membutuhkan blok output dari PWM sendiri. Oke. Kita sambungkan. Oke, di sini kita atur untuk konstannya itu dari pembagian dari 255 yaitu 127,5. Jadi saya akan menggunakan 127 saja. Untuk sample time-nya tetap infinite. Oke. Untuk pin number-nya saya gunakan pin nomor 3 dari untuk dari Arduino-nya, dan untuk itu kita pilih spicy. Nah, untuk frekuensinya kita mencari tahu dari sini ya. Kita klik help untuk seperti kayak mengetahui apa saja sih frekuensi-frekuensi yang tersedia gitu yang bisa diakses dari Arduino. Nah, di sini untuk frekuensinya ya, untuk saya menggunakan Arduino Uno. Nah, sebelumnya juga saya sudah mencoba seperti apa saja sih ya, apakah varian frekuensi yang ditugaskan itu kan ada 1 kHz, 10.000 Hz, dan 20.000 Hz. Nah, saya mendekati akan melakukan simulasi dengan angka-angka yang mendekati dari frekuensi tersebut. Seperti misalnya kayak 1000 Hz, saya menggunakan 980,4, dan untuk 20 Hz saya menggunakan 31.372 karena mendekati dengan 27 Hz. Nah, namun untuk frekuensi di angka 10.000 Hz di sini tidak diketahui, jadi saya akan skip untuk variasi dari 10.000 kHz. Oke, di sini saya akan mengcopy paste dari sini, lalu kita paste dari untuk ini. Oke, play. Oke, lalu kita ke modeling. Untuk
Oh ya, sebelumnya dari untuk mencocokkan untuk hardware Arduino-nya agar cocok, bisa di-download juga di add-on untuk seperti kita mendownload STM32 dan juga support hardware Arduino agar tersambung dengan hardware-nya secara langsung. Nah, di sini kita setting dulu ini untuk visit, ini discrete, ini infinite, lalu ke hardware, kita pilih Arduino Uno, kita tunggu ini inisialisasi. Nah, di sini. Nah, kenapa di sini tidak di sini saya juga terhubung langsung ya sama hardware Arduino untuk seperti kayak mengetahui gitu port apa yang tersambung di simulasi dari yang saya buat. Nah, untuk itu hostboard, lalu kita pilih manually select. Lalu nah, di sini saya memilih COM4. Lalu oke, apply. Nah, oke. Nah, untuk itu sekarang kita langsung aja terhubung ke mendeploy hardware-nya Arduino secara langsung ke oscilloscope untuk mengetahui sinyal PWM-nya seperti apa dan frekuensinya seperti apa dan untuk duty cycle-nya juga seperti apa. Nah, saya juga sudah melakukannya dan di sini adalah dokumentasinya. Nah, pertama kita untuk PWM 1 kHz ya. Nah, ini untuk hasilnya ya, sinyalnya. Dan ini juga untuk dari si frekuensi dan ini untuk si duty cycle-nya. Oke, kita klik lagi. Seperti ini. Oke. Lanjut, kita akan menyeting untuk frekuensi di sekitaran 20 kHz. Oke, ini untuk frekuensi 20 kHz. Kita akan menyetingnya di sini. Saya juga sudah melakukan deploy-nya langsung dengan menggunakan oscilloscope dan ini untuk hasilnya. Menggunakan Arduino dan ini untuk frekuensinya 31.000 sekitar 31.000 kHz ya. Nah, ini untuk sinyalnya seperti ini. Nah, seperti itu untuk dari sinyal PWM. Dan untuk konsep sinyal PWM sendiri itu seperti memodulasi lebar pulsa on dan off dalam satu periode waktu tertentu. Sinyal yang dihasilkan juga dalam bentuk square wave. Oke, kita lanjut untuk sinyal berikutnya yaitu sinyal SPWM. Dan saya sudah melakukan mendesain sinyal SPWM-nya juga. Kita buka saja untuk mempersingkat waktu ya. Oke, ini untuk desain SPWM yang sudah saya buat. Sedikitnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk desain settingannya dari blok-blok yang digunakan untuk SPWM itu ada apa saja, yaitu yang pertama ada sine wave, di mana sine wave ini saya menyetingnya untuk sine tab-nya itu sample base dan untuk sampel per periode itu 10 dan untuk sampel time-nya itu 2E-5. Lanjut untuk MATLAB function-nya yaitu adanya sebuah codingan ya untuk karena di sini saya menggunakan nilai absolut agar dari hasil si sinyalnya itu
tidak negatif dikali dengan 100. Dan sini ada PWM output. Nah, konsep kenapa menggunakan PWM output? Karena ini sendiri kan juga adalah SPWM ya. Nah, konsep SPWM sendiri itu terkait dengan si PWM. Terkait dengan si PWM, khususnya itu di mana si lebar pulsanya dari sinyal divariasikan mengikuti si pola gelombang sinusoidal. Nah, makanya itu. Sini untuk settingannya itu saya menggunakan pin D5. Nah, disinilah untuk mengatur dari frekuensinya seperti apa. Nah, yang pertama kita akan mengaturnya itu 1000 Hz ya. Oke, untuk duty cycle-nya itu di sekitaran 50 saja. Nah, untuk mode settingnya jangan lupa nah, ini agak perubahan untuk solver selection-nya itu untuk itu fixed saja. Nah, untuk hardware-nya kita memilih STM32. STM32 Nucleo, teman-teman juga bisa melakukan install dulu di add-on ya untuk STM32 agar dari saat kita menghubungkan dengan STM32 itu terdapat terhubung dan juga tersambung. Nah, seperti PWM, saya juga sudah melakukan deploy ya untuk dari hardware STM-nya, STM32-nya dan terhubung ke oscilloscope. Dan ini untuk SPWM 1 kHz-nya terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk SPWM 1 kHz-nya dan ini untuk sinyalnya. Sinyalnya seharusnya adanya gelombang sinusoidal di sekitar sini ya. Oke, saya ulangi lagi. Nah, ini untuk hardware STM32-nya. Nah, ini untuk self-scan, dan ini adanya duty cycle dan juga si frekuensi. Mohon maaf agak ini ya, untuk kameranya agak tidak jelas. Nah, lanjut, kita berganti untuk frekuensi 10.000 Hz. Kita tambahkan saja. Apply. Nah, kita langsung deploy. Nah, ini STM32-nya sudah terhubung. Ini oscilloscope. Nah, ini untuk sinyalnya. Ini duty cycle dan frekuensinya di sekitaran dari 10.000 Hz. Kita ulang lagi. Oke, seperti itu. Oke. Lanjut kita akan men-setting untuk frekuensi di sekitaran 20.000 Hz. Oke, ini untuk hasilnya. Nah, ini 20.000 Hz. Untuk duty cycle mana? Ini untuk sinyal seperti ini. Nah, seharusnya akan menghasilkan gelombang sinusoidal di sekitaran sini. Oke, seperti itu yang dapat disimpulkan, yang dapat saya bagikan. Dan untuk itu, untuk membandingkannya gitu, untuk kesimpulan dari keseluruhannya, seperti sebentar ya. Oke, sepertinya tidak bisa dihubungkan. Oke, untuk kesimpulannya kita dari PWM dan SPWM, yang dari saya mengerti itu, yang dari saya tangkap, PWM punya lebar sinyal yang tetap dan konstan gitu. Sementara si SPWM-nya lebarnya itu berubah-ubah mengikuti si gelombang sinusoidal di sini, sekitar sini. Kalau SPWM kan kayak ada ininya ya, tetap gitu.
Nah, beda dengan tadi si SPWM, sinyalnya seperti itu, yang dimana seharusnya adanya gelombang sinusoidal di sekitar sini. Lalu untuk pengaturan frekuensi juga bisa dilihat tadi juga sangat mempengaruhi si hasil. Jadi semakin tinggi si frekuensi yang disetting, semakin cepat juga si denyut sinyal yang dihasilkan. Persis seperti yang ada di simulasi tersebut, simulasi ini. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata, dan dari apa yang sudah saya jelaskan, teman-teman juga bisa mencari gitu di luar dari yang saya jelaskan ini. Kalau teman-teman ingin mengetahui lebih dalam dari metode simulink yang berhubungan dengan Arduino dan juga STM32. Oke, seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.